Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafi Syadid akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 6 tentang metode penelitian eksperimen. Latar belakang, metode penelitian eksperimen merupakan salah satu metode dalam penelitian kuantitatif. Metode eksperimen ditunjukkan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan memanipulasikan satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Manipulasi berarti mengubah secara sistematis sifat-sifat atau nilai-nilai variabel bebas. Setelah dimanipulasikan, variabel bebas itu biasanya disebut garapan atau treatment. Pengertian penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental atau experimental research adalah penelitian pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Menurut Sukardi, penelitian eksperimental pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Sedangkan menurut Sugiono, metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Tujuan penelitian eksperimental menurut Isaac dan Mikhail bahwa untuk meneliti kemungkinan sebab akibat dengan menggunakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Percobaan-percobaan dilakukan untuk menguji hipotesa serta untuk menemukan hubungan-hubungan kausal yang baru. Dalam dunia pendidikan, penelitian eksperimental merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu bisa dibandingkan dengan tindakan lain. Variabel dan karakteristik penelitian eksperimen. Variabel dalam penelitian eksperimen dibagi menjadi 4, yaitu variabel bebas, variabel moderator, variabel terikat, dan variabel kontrol. Sedangkan karakteristiknya, yang pertama, variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib, ketat, atau rigorous management, baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung, maupun random atau acak. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai data dasar atau baseline untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Yang ketiga, memusatkan diri pada pengontrolan variasi. Yang keempat, validitas internal atau internal validity mutlak diperlukan pada rencana penelitian eksperimen. Yang kelima, validitas eksternal atau external validity berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan menggeneralisasikan pada kondisi yang sama. Yang keenam, semua variabel penting diusahakan konstan. Kemudian, jenis-jenis penelitian eksperimen. Jenis-jenis penelitian eksperimen dibagi menjadi 2, yaitu desain antar kelompok dan desain dalam kelompok. Dalam desain antar kelompok terdapat yang pertama true experiment, yang kedua quest experiment, yang ketiga factorial design, yang keempat the Solomon for Group design. Dan dalam desain dalam kelompok terdapat 3, yang pertama time series experiment, yang kedua repeated measure experiment, yang ketiga single subject experiment. Kemudian langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, studi penjajakan atau observasi. Kemudian
menyusun program penelitian, setelah itu menyusun rencana pembelajaran, kemudian menyusun instrumen, uji coba, dan validitas instrumen, kemudian penentuan subjek, populasi, dan sampel penelitian. Setelah itu uji validitas instrumen tes, kemudian pelaksanaan instrumen tes, dan yang terakhir analisis data dan kesimpulan. Setelah itu persiapan penelitian. Dalam persiapan penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lokasi penelitian, kemudian subjek yang diteliti, setelah itu populasi penelitian dan sampel penelitian. Yang kedua instrumen tes, wawancara, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dan yang ketiga, kesimpulan. Penjelasan terkait persiapan penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian, menentukan tempat penelitian dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, subjek penelitian, menentukan subjek misalnya siswa, sekolah, masyarakat umum, komunitas, dan lain-lain dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Itu menurut Sugiono. Kemudian sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kemudian persiapan yang kedua, instrumen tes meliputi validitas tes, kemudian validitas muka, validitas isi, dan reliabilitas tes. Kemudian yang kedua, wawancara. Wawancara adalah suatu pengumpulan informasi yang akan dibutuhkan bagi yang membutuhkan informasi. Dalam wawancara terdapat hal yang harus ditanyakan maupun yang tidak harus ditanyakan. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes dilakukan sebelum, tes awal, dan sesudah, yaitu tes akhir. Proses pembelajaran terhadap kedua kelas baik eksperimen maupun kontrol. Dan yang kedua, wawancara dilakukan setelah proses pemberian tes. Gunanya untuk mengetahui tanggapan-tanggapan siswa terhadap proses pemberian instrumen dan treatment yang telah dilakukan. Yang keempat, teknik analisis data. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, analisis data tes lebih besar dari uji normalitas. Kemudian yang kedua, uji homogenitas. Yang ketiga, uji kesamaan dua rata-rata. Yang keempat, pengelompokan data. Dan yang kelima, uji gain. Dan yang persiapan yang terakhir yaitu kesimpulan. Mendapatkan hasil akhir dari penelitian berupa data yang dapat ditarik kesimpulan sebagai temuan atau penelitian baru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.